kepada bapaknya, kepada ibunya. Itu di dalam hukum fikih diatur, di takrib, di Fathul Qorib dijelaskan di dalam bab nafkah. Jadi anak laki-laki mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada bapak ibunya dengan syarat ya anaknya mampulah tentunya lebih dari apa yang dibutuhkan, atau paling tidak ya adalah untuk diberikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya dalam keadaan fakir atau dalam keadaan sakit yang tidak yang menghalangi orang tuanya untuk bekerja atau mencari kasab, maka anaknya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Yang kedua, bertanggung jawab kepada anak istrinya. Seorang laki-laki juga harus bertanggung jawab kepada anak istrinya di dalam memberikan nafkah. Jadi tanggung jawab seorang laki-laki itu di dalam keluarga sebenarnya lebih berat daripada perempuan. Makanya di dalam bab urusan warisan, bagiannya laki-laki itu banding 2 daripada perempuan. Mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kesannya tidak adil sih. Kesannya tidak adil. Kok laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Karena Allah mewajibkan kepada orang laki-laki, kepada anak laki-laki untuk memikul beban atau memikul tanggung jawab kanan kiri. 1 dari arah bapak ibu kalau memang membutuhkan, yang kedua dari anak istri. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak, dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, anaknya, dan pengaturan rumahnya, pengaturan di dalam rumah itu, atau di dalam penyimpanan harta suaminya. Itu yang menjadi kewajiban daripada istri. Wa qala Allah Ta'ala banadabu basyara Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam banadabu basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ai ittaqullah. Jadi nasab di sini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Kira-kiranya ya ittaqullah. Allah taqwa dak ka Allah, taqwa sampean dak ka Allah. Fin nisa dalam urusan reng bini, atau dalam urusan bini atau raji. Fa innahunna maka saungkunah an-nisa amanatun, panika banyak-banyak amanat atau tanggung jawab indakum setin sampean kapi, mungku sampean kapi. Faman lam ya'mur, faman maka tining orang lam ya'mur setak nyoro, setak merentah pasiraman imro'atahu dak bini naman tak nyoro bisolati kalaban solat, walam yu'allim bentak ngajari pasiraman, walam yu'allim bentak ngajari pasiraman hadakah nisa atau hadakah imro'ah, faqad khana maka engkau khianat pasiraman Allah hadakah Allah wa rasulahu bandaka utusna Allah. Dawuh Rasulullah, berhati-hatilah, takutlah kepada Allah dengan cara menjaga istri-istri dan anak perempuan. Karena istri-istri kalian itu adalah tanggung jawab, amanah. Maka perhatikan di dalam urusannya dengan Allah, hak-haknya Allah harus terpenuhi semua dan harus dididik dan diajari. Kalau tidak seperti itu, maka seorang laki-laki itu berkhianat. Faqad khana Allah wa rasulah. Suaminya berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah. Ini pesan Rasulullah langsung kepada kaum laki-laki untuk senantiasa memperhatikan tanggung jawabnya sebagai suami kepada istrinya. Ingat, tanggung jawab suaminya bukan hanya sekedar mencarikan nafkah, beri belanja, bukan, laki lampi, bukan itu. Saya kira semua laki-laki bisa lah. Tapi ada hal yang dilupakan ini. Apa itu? Tentang faqihuhum wa adibuhum, mengajari, mengingatkan, mendidik, memberikan contoh di dalam urusan-urusan agama. Itu juga menjadi tanggung jawab suami. Makanya kadang-kadang sikap suami
keras ya di dalam rumah tangga kepada anak istrinya, semisal dalam urusan sholat tegas dan keras, ya karena memang itu tanggung jawab suami. Urusan najis tegas keras. Makanya tadi yang sudah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu, ar-rajulul kamil, lelaki yang sempurna di dalam agamanya adalah laki-laki yang tegas di dalam hak-haknya Allah, urusan Allah, tetapi dalam urusannya sendiri dia bisa mentolerir, bisa memberikan toleransi. Tegas urusan kewajiban kepada Allah, tegas. Tapi urusan kewajiban kepada suaminya, kadang-kadang suaminya memaafkan. Itulah ar-rajulul kamil. Bahkan ya dalam keterangan lain suami haram hukumnya melarang istrinya keluar rumah dengan niatan untuk mencari ilmu. Apabila suaminya tidak mampu memberikan ilmu kepada istrinya, tidak bisa mengajarinya sendiri, dan tidak bisa mendatangkan orang lain untuk mengajari istrinya di rumahnya, maka suaminya haram untuk melarang istrinya keluar rumah untuk mencari ilmu. Jadi ada tahapannya, ada 3. Karena ini kewajiban suami, kewajiban seorang laki-laki. Pertama, selain urusan nafkah di dalam urusan mendidik keluarga, suami itu harus mengajari istri, harus wajib mengajari keluarganya, mengajari anak istrinya. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu, maka yang kedua harus mendatangkan orang yang tahu tentang ilmu, yang tahu tentang agama untuk mengajari keluarganya, didatangkan ke rumahnya. Kalau itu tidak bisa, maka mendampingi istrinya untuk keluar menimba ilmu, menambah ilmu, mencari ilmu yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari, seperti taharah, ibadah, dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab suami. Ya mudah-mudahan kalangan suami bisa memperhatikan ini. Wa qala Allah Ta'ala, banadabu basira Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis shalah, wa'mur ban marentah ba'na kapi ahlaka dek keluargana ba'na kapi bis sholati kalaban sholat ay sholawatil khamsi, tegese sholat selama waktu. Waruya ban jaritaki anin nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sangkuna nabi qala adabu basira nabi, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidambin a'zama min jahalati ahlihi. La yalqa tak bekal mangki Allah basira Allah subhanahu wa ta'ala ahadan dek setong orek bidambin kalaban setong dosa a'zama selebih raja min jahalati ahlihi, dari mabhudu keluargana. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada salah satu dosa besar yang Allah tidak berkenan untuk menemui orang itu karena dengan dosa besar itu. Apa dosanya? Membuat keluarganya bodoh. A'dhama min jahalati ahli, membiarkan keluarganya bodoh dalam urusan keagamaan. Padahal dia beragama, dia yakin kepada Allah, dia beragama dan meyakini Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia membiarkan anak istrinya tidak tahu terhadap Tuhannya, tidak paham terhadap agamanya. Nah, Allah murka. Ini termasuk dosa besar. Allah min jahalati ahlihi. Jadi la yarqa subhanahu wa ta'ala ahadan bidambin a'dhama min jahalati ahlihi. Termasuk dosa besar. Allah murka kepada laki-laki yang seperti itu, kepada suami yang seperti itu, membiarkan keluarganya bodoh di dalam urusan ilmu. Makanya perlu ngaji, itu perlu wajib itu. Bukan karena sudah bukan karena sudah selesai sekolahnya, tamat sekolahnya,
bukan karena sudah boyong dari pesantrennya, meskipun sudah tamat sekolahnya, sudah boyong sekolahnya, tapi masih belum tahu, kan masih bodoh namanya, masih belum tahu namanya. Dan terus sampai kapan mencari ilmu? Ya sampai mati kan. Tolabul ilmi minal lahdi ilal lahdi, mulai dari jadi manusia sampai tidak jadi manusia. Kalau sudah mati kan sudah tidak jadi manusia. Itu batasan mencari ilmu, bukan karena sudah berhenti mondok, selesai sekolah, tamat kuliah, kemudian enggak seperti itu. Di dalam agama Islam, tuntutan mencari ilmu itu luar biasa. Pendidikan di dalam agama Islam luar biasa. Allah memposisikan ilmu, Allah memposisikan pendidikan di dalam agama Islam itu luar biasa. Sangat urgen sekali. Karena sangat menentukan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat dengan ilmu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain kita bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu. Yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Diceritakan awwalu ma yata'allaqu birrajul, pertama kali nanti di akhirat yang berhubungan dengan seorang laki-laki itu adalah keluarga dan anak-anaknya, istrinya dan anaknya. Wa yaquluna, jadi yang dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, salah satu yang sangat urgent, yang sangat penting, yang sangat primer itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan anak istri oleh Allah. Betul-betul dipertanyakan nanti di akhirat. Wa yaqulun ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul fa innahu lam yu'allimna umura dinina wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Mereka berkata, wahai ya Allah, kami menjadi tanggung jawab dari laki-laki ini, kami menjadi amanah dari suami ini. Dia tidak mengajari kami dulu, dia membiarkan kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Engkau, memberikan nafkah yang diharamkan oleh Engkau. Maka besok di hari kiamat akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan kita sebagai kalangan suami betul-betul bisa memperhatikan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami, betul-betul memperhatikan hak-hak istri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Dengan barokahnya kitab ini dan barokahnya bulan Ramadan ini, kita akan insyaallah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.